Nama saya Paul, tapi itu bukan nama lahir saya. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah negara Muslim. Sejak kecil, saya diajarkan bahwa Islam adalah satu-satunya jalan hidup. Saya menjalani hidup sebagai seorang Muslim yang taat, bahkan mengenakan gutra, sebagai wujud kepatuhan pada ajaran agama. Saya tidak pernah melihat Alkitab, tidak pernah mendengar Injil. Semua yang saya tahu adalah Islam. Sejak kecil, saya sering bertanya tentang hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal. Salah satu pertanyaan saya kepada ayah adalah, mengapa Allah hanya mau mendengar doa saya jika saya menghadap ke arah Mekah? Jawabannya selalu, jangan bertanya, ini Islam. Namun, hati saya tidak bisa berhenti bertanya. Pada tahun 2002, saya dan istri pindah ke Chicago. Di sana Tuhan mengatur pertemuan saya dengan seorang mantan Muslim bernama Muhammad Ghazali. Dia memberi saya sebuah buku yang ia tulis sendiri, kesaksiannya tentang bagaimana ia meninggalkan Islam dan percaya kepada Yesus. Buku itu membuka mata saya. Di dalamnya, ia membahas referensi dari Al-Quran, hadits, dan sejarah Islam kuno. Semuanya mengarah pada pertanyaan besar. Apakah benar ini semua dari Tuhan? Salah satu hal yang membuat saya terguncang adalah tentang Nabi Muhammad yang menikahi seorang anak kecil dan memiliki banyak istri, melampaui batas yang ditetapkan dalam Islam sendiri. Saya tidak mau langsung percaya. Saya pikir ini pasti propaganda dari Amerika atau Yahudi. Jadi saya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Saya membeli banyak buku cetakan asli dari Arab Saudi dan memeriksa setiap referensi yang disebutkan Ghazali. Hasilnya, semuanya cocok. Kebenaran itu ada di depan mata saya. Saya pun gelisah. Mengapa Tuhan membawa saya ke titik ini? Saya berdoa sungguh-sungguh. Pencipta langit dan bumi, saya tahu Engkau nyata. Tapi saya tidak tahu siapa Engkau sebenarnya. Jika Engkau adalah Allah dari Islam, saya akan hidup sepenuhnya bagimu. Tapi jika Engkau adalah Tuhan dalam kekristenan, saya juga akan melayani Engkau dengan seluruh hidup saya. Saya terus membaca dan mempelajari Alkitab. 3 hal yang paling menyentuh hati saya. Yesus memerintahkan untuk mengasihi dan mendoakan musuh. Allah dalam Alkitab mengasihi orang benar dan orang berdosa. Tuhan ingin disembah sebagai Bapa, bukan sekadar penguasa. Hal-hal ini belum pernah saya dengar dalam Islam. Setelah berbulan-bulan belajar dan mencari berbagai referensi demi menemukan kebenaran sejati, saya merasa semakin haus akan jawaban. Saya tidak ingin keputusan saya berdasarkan emosi sesaat atau tekanan dari luar. Saya ingin memastikan bahwa jalan yang saya pilih adalah benar-benar jalan menuju kebenaran dan hidup. Saya mulai membeli berbagai buku, baik dari sumber-sumber Islam yang terpercaya maupun dari perspektif luar Islam. Saya mempelajarinya satu persatu dengan penuh ketelitian. Saya tidak ingin tertipu. Saya tidak mau menerima sesuatu hanya karena orang lain mengatakannya benar. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri, menimbang dengan hati dan pikiran saya sendiri. Bahkan, saya hanya membeli buku-buku cetakan resmi dari Arab Saudi agar tidak ada keraguan sedikit pun akan keasliannya. Proses itu bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap halaman yang saya baca seperti mengguncang fondasi keyakinan saya selama ini. Saya mengalami banyak pergumulan batin. Kadang saya menangis dalam diam, kadang saya marah, kadang saya merasa sangat sendiri. Tapi di tengah kekacauan itu, saya terus berdoa. Saya tidak tahu pasti kepada siapa saya berdoa, tapi saya tahu saya sedang berbicara kepada Pencipta langit dan bumi. Dalam doa saya berkata, Tuhan, saya hanya ingin mengenal Engkau yang sejati. Saya tidak peduli dengan agama, tradisi, atau warisan keluarga. Jika Engkau adalah Allah dari Islam, saya akan hidup dan mati bagimu.
Tetapi jika Engkau adalah Tuhan dalam Alkitab, bukalah hati saya untuk mengenal-Mu." Tuhan menjawab doa itu, bukan dalam bentuk suara keras dari langit, tapi lewat firman-Nya yang hidup. Ketika saya membaca Alkitab, ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar buku. Ini seperti surat cinta dari Bapa kepada anaknya. Saya melihat sosok Yesus yang penuh kasih, yang menyambut orang berdosa, yang mengampuni, yang menyembuhkan, dan yang menyerahkan nyawanya agar kita bisa hidup. Semua ajarannya menusuk hati saya. Dia tidak hanya mengajarkan kebenaran, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Saya mulai menyadari bahwa kebenaran bukan sekadar konsep. Kebenaran adalah pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Setelah berbulan-bulan berdoa dan belajar, akhirnya saya sadar. Islam adalah sistem agama yang diciptakan manusia. Saya membutuhkan pengampunan, dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Awalnya istri saya sangat kecewa. Dia merasa pernikahan kami sudah berakhir. Tapi 4 bulan kemudian, dia juga percaya kepada Kristus. Ia adalah orang pertama yang saya tuntun kepada Yesus. Hari ini kami menggunakan teknologi dan media sosial untuk membagikan Injil kepada puluhan ribu Muslim di seluruh dunia. Kami bekerja diam-diam di negara-negara tertutup, menyediakan ruang aman bagi para pencari yang tidak bisa bertanya secara terbuka di lingkungan mereka. Kami juga membina para percaya baru agar mereka tidak berjalan sendirian. Saya bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan saya dari kegelapan menuju terang-Nya yang ajaib. Dan seperti Rasul Paulus, saya merasa terpanggil untuk membawa kabar keselamatan kepada orang-orang saya sendiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.